Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Midvedi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Jupyter. Ya, Jupyter yang akan kita bahas di sini adalah sebuah tool yang digunakan untuk membuat program dengan menggunakan bahasa Python. Di mana Anda bisa mendapatkan Jupyter? Ya, untuk mendapatkan Jupyter, ya Anda bisa berkunjung ke situs ini anaconda.com. Ya. Kemudian Anda klik menu produk, ya, kemudian pilih individual edition. Scroll ke bawah, ya, di sini ada install Anaconda. Ya. Ketika Anda sudah menginstal, Anda akan mempunyai tampilan seperti ini. Ya. Dan ketika Anda ingin menjalankan Jupyter, Anda klik ya, Jupyter Launch, ya, dan nanti kita akan bisa bermain-main dengan Jupyter. Ini adalah tampilan pertama ketika kita menjalankan Jupyter Notebook. Ya. Kita akan disajikan dengan file-file, ya, maaf ini folder ya, folder di mana folder ini tersimpan dalam laptop kita. Ya, kemudian kita akan mengarahkan ketika kita ingin membuat file untuk yang pertama kali, kita akan mengarahkan di mana file itu akan kita tempatkan. Ya. Misal ini saya ada folder ngajar, ya saya tempatkan di sini. Kemudian setelah folder aktif, kemudian kita bisa ke new, ya, new, kemudian kita klik Python 3. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal. Dan ini adalah menu-menu yang bisa kita manfaatkan. Ya, Jupyter ini keren menurut saya. Ya, ya mungkin kita kenal semua dengan editor programming gitu ya, Notepad, kemudian ada Visual Studio Code dan sebagainya ya. Ketika kita ingin membuat suatu trial program code ya, kita membuat suatu kode-kode program yang terpisah-pisah gitu ya, mungkin kita akan mencoba-coba dulu ya program yang kita deploy gitu ya. Biasanya kita hanya punya yang namanya komentar ya, ini adalah komentar ya. Ya di sini apapun lah ya, biasanya untuk memberikan komentar ya. Nah ini kalau Python kita pakai tanda crash. Tetapi di Jupyter ini kita punya banyak fasilitas ya. Code ini memang ketika shell ini kita gunakan untuk membuat kode. Markdown, nah ini untuk membuat komentar-komentar yang catchy menurut saya. Jadi saya katakan Jupyter Notebook ini cukup keren untuk kita membuat oret-oretan program gitu ya. Kita bisa membuat memberikan komentar yang kompleks gitu ya. Termasuk kita bisa membuat sebuah rumus matematika di sini ya. Komentar tapi bentuknya rumus matematika ya dengan LaTeX ya, nanti kita demokan. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan beberapa di sini ya. Di Jupyter ini saya katakan kita bermain dengan sel ya, ini sel. Nah, begitu kita enter ya, dia akan turun ke bawah di mana kita bisa membuat code ya. Ini ada code kecil yang saya berikan ya. 3 C A plus B ya. Kita enter ya, turun ke bawah ya. Kemudian kalau kita cetak print gitu ya, print C ya. Kita run. Nah, ini untuk run-nya ya, keluar hasilnya. Nah, ini muncul sel yang baru. Di sini kita ada fasilitas untuk menggerakkan sel. Ya. Ini selnya kita naikkan. Nah, ini bisa kita turunkan. Ya. Print C ini untuk membuat output. Ya. Selain itu ketika kita ketikkan C juga bisa mengeluarkan output. Nah, ini salah dua. Ya. Salah dua bagaimana cara mengeluarkan output di Jupyter. Ya. Pakai perintah print atau kita ketikkan C saja. Dan ini bisa kita gerakkan misal ya, atas ke bawah ya. Ini tombol urutan di mana kita kapan kita mengeksekusi program tersebut. Nah, kemudian kalau kita ingin menyisipkan sel di atas, nah ini ada buff ya, ini ada sel di atas. Kita misal D gitu ya. D sama dengan 4, D run,
Ya, ini urutan ketiga, ya meskipun di atas. Ya, karena program ini dieksekusi setelah ini. Kita punya D sekarang. Ya. Coba kita di sini adalah E sama dengan C plus D. Ya, print E. Hasilnya C itu 6 ditambah D itu 4, ya, 10. Oke, keluar. Nah, ini urutan keempat. Ya. Kita juga bisa menyisipi bahwa mungkin kita ingin membuat lagi nih di sini. Ya. Insert below. Ya. Kita bermain sel di sini. Ya. Kita ketikkan F sama dengan 5. Ya. Kemudian kita ketikkan di sini G sama dengan apa nih? E ya. E ditambah F. Ya. Ketikan G. Ya. Kita run. Ya, 15. Kita bisa bermain seperti ini. Ya. Pastikan bahwa nilai E ini sudah kita run. Ya. Kalau nilai E-nya belum kita run, ya, maka akan error dia. Ya. Dia menangkap nilai E. Nilai E kemudian di sini kita punya F. Ya, di sini ada G sama dengan E plus F. G-nya 15 karena 10 ditambah 5. Ya. Nah, ini urutannya. Ya. Ketika kita ingin meng-clear ya, program ini kita mulai dari awal gitu ya. Nah, ini ada tombol restart and clear out. Ya. Semua akan kembali normal. Ya. Mulai dari awal kalau ini kita run. Ya. Nomor 1. Kemudian ini ya, nomor 2 seperti ini. Coba akan kita run ini. Ya, error karena dia tidak pernah mengenali namanya E. Nah, itu ya. Bagaimana caranya? Oke, coba kita clear dulu. Kita clear dulu. Ya, yang seperti ini bisa kita coba pindahkan. Ya, kita enakan ke atas. Ya, ya. Nah, ini kita bisa hapus. Ya, pakai gunting. Ini juga bisa kita hapus. Oke, coba kita run D. Nah, keluar. Kemudian ini C-nya keluar. C tambah D. Ya, keluar dan F sama dengan G sama dengan E tambah F keluar. Ya, urutannya seperti itu. Ya, cukup baik ya untuk bisa kita tadi saya katakan mengorek-orek program gitu ya. Kita bisa memindah sel dan kita bisa menjalankan ulang. Oke, sekarang coba kita membuat sebuah komentar. Oke, di sini akan saya sisipkan sel di atasnya dan saya akan membuat komentar. Ini adalah variabel pertama. Ini ada markdown. Ya, kita run. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian kita juga bisa membuat heading, gitu ya. Kita sisipkan lagi sel di atasnya. Ya, cara buat heading adalah kita kasih tanda crash, kemudian belajar Jupyter. Ya. Ini ada heading, klik. Nah, ada OK saja. Ada heading level 2. Run, oke. Jadi seperti itu. Ya. Dan ini kita bisa menambahkan apapun di sini. Ya. Ini adalah variabel pertama. Variabel ini bertipe integer misalnya. Ya, kita kasih angka gitu ya. Kemudian variabel ini bisa dioperasikan misal. Oke. Kita run. Oke, cool. Ya, kita bisa membuat urutan seperti ini ya. Nah, inilah saya katakan ini untuk oret-oretan gitu ya. Ini kita bisa membuat command apapun ya. Nah, dan kemudian coba kita sisipi di sini. Buff. Ya. Di Jupyter ini ya, dia bisa menerima yang namanya kode dalam bentuk LaTeX. Ya. LaTeX itu biasanya digunakan untuk menulis persamaan matematika. Ya, bentuknya keren gitu ya.
Ini biasanya ditandai dengan dolar, ya, dolar-dolar, kemudian di tempat untuk mengetik perintah lateknya, ya ini adalah ditutup dengan dolar-dolar. Ya, Anda harus belajar sintak latek dulu ya, ketika ingin menulis persamaan di Jupyter Notebook ini. Ya. Ini misal saya punya persamaan ya, frac. Ini adalah perintah latek untuk membuat persamaan yang bentuknya pecahan ya. Frak 1 ya, 2. Ya, ini adalah fraction ya. Kemudian kita buat ini sebagai markdown, terus kita run. Oke, muncul ya, persamaan setengah. Nah, kalau kita paham tentang latek, nah, kita bisa membuat rumus-rumus apapun di sini ya. Oke, coba kita buat misal ini adalah ada perintah sum gitu ya. Sum x kemudian dibagi misal akar SQRT ya, square root y. Oke, kita run lagi. Oke, kita sudah bisa membuat persamaan ya matematika dalam kode LaTeX, dan ini bisa dijalankan ya. Dan ini bisa memberi petunjuk ke Anda ya. Oh, untuk kode di sini ini adalah persamaannya yang akan kita kembangkan ya. Pada Jupyter Notebook ini menurut saya ada fasilitas yang cukup menarik ya, tadi kaitannya dengan oret-oretan program tadi ya. Paling tidak ketika kita ingin belajar Python, ini benar-benar bisa kita manfaatkan ya, untuk benar-benar kita bisa memahami bagaimana kita bisa bergelut dengan dunia Python, ataupun ketika kita sudah kenal sekali dengan Python dan kita ingin membuat program besar, nah ini juga bisa digunakan untuk coret-coretan. Dan hasil coret-coretannya bisa kita print ya. Download as gitu ya. Mau buat apapun ya. Ini ada LaTeX tadi. Ketika kita buat PDF ya, ini hasil yang kita buat tadi kita compile, kemudian hasilnya adalah file PDF, dan ini ya hasilnya. Dan ini sebagai catatan kita. Oh, ini untuk yang di atas seperti ini. Ini ada rumus matematika, ini hasilnya seperti ini dan sebagainya. Ya. Oke, ini cukup keren sekali menurut saya. Dan yang keren lagi dia auto save. Ya. Ketika kita sedang bermain-main, ketika kita meninggalkan Jupyter ini, otomatis dia akan tersimpan dalam file dengan nama untitled. Coretan gitu ya. Coretan pertama, coretan 1. Nah, ini nama filenya. Oke, dan ini akan tersimpan otomatis ya. Kita tidak harus melakukan save berkali-kali ya, untuk menyelamatkan kode-kode program yang kita buat. Baik, mungkin petunjuk kecil seperti itu ya yang bisa saya berikan terkait dengan penggunaan Jupyter Notebook. Ya mungkin Anda bisa mengeksplor sendiri ya setelah kenal beberapa tool-tool yang ada di Jupyter Notebook. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.